Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur pembuatan aplikasi sport event di Kotlin. Untuk program ini saya menggunakan full program Kotlin dari Android Studio. Yang pertama kita bikin dulu input build Gradle-nya. Ya, nah, input semua build Gradle-nya dari Kotlin Cap, Dagger Hill, lalu view binding, dan implementationnya seperti retrofit, recycle view model, fragment, lain-lain hingga loading. Untuk bagian loading awalnya atau splash screen-nya ada beberapa yang dimasukkan ke tomolnya juga supaya lebih rapi. Lalu kita tambahkan sedikit di sini. Untuk eventnya kita pakai Jetpack IO. Untuk API yang digunakan, kita itu menggunakan API News. Untuk yang pertama, kita lakukan setting MVVM terlebih dahulu, di mana my app kita akan mendirikan Hill, lalu ada view model, lalu main screen-nya alias main activity-nya kita setting ada entry point, di mana akan membuat menu dari menu yang kita buat dari sini yang kita buat. Oke. Seperti ini 4 menu yang kita miliki, ada home, venue, atlet, tiket. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu untuk temanya dan pewarnaannya yang kita utamakan. Untuk warna, kita ada primary-nya biru seperti ini, lalu ada abu untuk penulisan beberapa kata, lalu ada secondary untuk biru alternatifnya, lalu ada teks, beberapa teks yang perlu sedikit gelap. Untuk temanya kita gunakan light agar terlihat cerah, putih backgroundnya. Lalu untuk backgroundnya kita menggunakan biru langit yang sangat-sangat tipis tapi sedikit kebiruan gitu, kurang lebih. Lanjut, setelah menu dibuat, setelah tampil di activity, kita bisa lihat untuk activity menunya seperti ini. Pewarnaannya kita setel ini, di nav item color selector di bagian color gitu ya. Kita cek colornya. Nah, ini kita memilihnya warnanya primary dan warna abu untuk yang tidak di highlight di fragmentnya. Oke, kurang lebih begitu untuk menunya. Lanjut kita pembuatan menu home, di mana kita home itu menampilkan dari ini, ada recycle view dari data-data. Sebelum masuk ke view ada data kalender seperti dahulu. Kita ingin menampilkan kalender di mana event-event tersebut dapat ditampilkan dengan dot-dot di tanggal yang ada eventnya, lebih begitu. Setelah itu baru kita menampilkan event yang tertera pada tanggal tersebut apabila tanggal tersebut dipilih. Kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Untuk yang ada birunya, maka di tempat tersebut atau di tanggal tersebut itu ada eventnya. Apabila tidak ada, maka akan menunjukkan tidak ada event dengan tampilan seperti ini. Apabila kita mencet tanggal yang ada eventnya, kita pencet. Nah, di sini ada eventnya. Namun, dikarenakan saat ini sudah tanggal 13 Agustus, maka pendaftaran atau bookingnya itu close. Namun, apabila sebelum melewati tanggal seperti ini, maka kita bisa melakukan booking. Kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya kita ke menu venue. Untuk di menu venue, kita melakukan beberapa pendekatan dari adapter, terus modelnya pun ada, kita mengenal dari API. API-nya dari mana? Kita mengambil API-nya itu hmm, dari Open Data Bandung. Kita mengambil datanya dari Open Data Bandung, lalu kita eh, tampilnya kita tidak per page, namun kita sekali ambil langsung semuanya dengan get venue langsung tanpa paging, karena kita ngambilnya di sini supaya datanya tidak terambil berulang-ulang di saat kita memindahkan page di aplikasi. Itu data yang sudah diambil semua, nanti di sini kita ambil, kita tampilkan di bagian venue. Nah, sini semuanya sudah nampil dari venue, apa yang venue ini bisa digunakan untuk apa. Walaupun sudah seperti ini, kita ada juga next nih. Nah, kebetulan datanya hanya 17, jadi hanya segini. Sebenarnya totalnya ada 34 data di API tersebut, namun data dari ke-18 hingga 34 merupakan pengulangan data dari data 1 hingga 17, jadi saya hapuskan data ke-18 hingga 34-nya. Kita bisa buka salah satunya, maka dia akan menampilkan detail dari venue tersebut. Kurang lebih seperti ini datanya yang dari API. Itu, oke. Setelah itu kita ada menu ini, atlet, di mana di sini menampilkan beberapa atlet dengan prestasi-prestasi mereka. Kurang lebih ini hanya menampilkan atlet-atlet dengan prestasinya saja, dengan kolom 2 grid. Lalu ada menu terakhir, yaitu menu tiket, di mana di menu tiket ini menampilkan tiket berdasarkan yang menampilkan QR code yang akan bisa di-scan. Bagaimana bentuk QR code-nya? Seperti ini. QR code-nya seperti ini. Kita menggunakan dependensi Zexin. Untuk lebih tepatnya, lihat di Gradle, kita menggunakan Zexin Core untuk mengambil atau meng-create QR code ini. Nah, bagaimana? Nah, untuk membuat ini kita menggunakan booking fragment. Kita buat booking fragmentnya, kita hitung tanggalnya, kita lihat tanggalnya, kita juga parsing tanggalnya. Ada tanggal dengan versi data kalender supaya dia mengetahui tanggal berapa bulan ini tuh diadakannya berdasarkan ini data yang di sini. Kita ambil contoh, apabila kita menggunakan klik ini book, maka kita akan langsung ini ya, terpilih eventnya volleyball. Namun apabila kita menggunakan booking, maka pilih eventnya belum terpilih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya kita lanjutkan dulu ini. Kita bisa pilih volleyball 8, nama lengkapnya misal Reksa. Nama lengkapnya misal jalan. Setelah itu kita bisa cek ini. Ya, QR sudah termuat dan bisa di-scan. Begitu. Nah, untuk programnya kita mulainya itu pembuatan ini date kalender. Kita memakan beberapa pendekatan dari ini depan adapter. Kita mengambil semua, lalu kita cek tanggalnya,
lalu siap bulannya, lalu ini dicek apakah sudah lewat atau belum. Kalau sudah lewat maka close. Itu baru dihitung apakah ada berapa event yang ada di sini. Tuh. Lalu dibuat ini notepen untuk titik-titik ini, coloring dengan event dekorator juga seperti itu. Lalu ini dengan booking repository kita mengambil semua yang booking untuk ditampilkan nanti di QR code kurang lebih seperti itu. Kalau setelah itu splash screen venue detail sorry, ke bagian venue kita buat venue-nya mengambil semua data yang tadi sudah kita lakukan di API service, API config, di event item, di venue repository, venue implementation kita tampilkan di venue fragment kurang lebih seperti itu. Dalam menampilkan physical view di venue ini physical view. Nah itu baru kita bisa ke venue detail. Nanti diarahkan ke venue detail dari ini berdasarkan dari ID dari data yang tersedia di sini. Nah, kita buat ada button di sini untuk next dan ref karena kita niatnya hanya membatasi 10 venue per page-nya gitu. Nah itu kita buka ini venue detail untuk mendapatkan detail dan mengambil dari venue ID begitu. Lalu nah ini untuk gambarnya venue-nya kita sesuaikan. Ini masih menyesuaikan venue-nya 1 sampai 17 gitu. Kalau nggak ada gambarnya, nggak kedetek error, kita bisa menggunakan gambar ini gitu untuk venue yang kosong. Nah, untuk selanjutnya ini untuk yang bagian atlet kita cukup simpel di bagian atlet kita nggak banyak ini cuma masukin data, nama, prestasi, lalu tampilkan di fragment atlet kurang lebih seperti itu. Nah, untuk QR code ini sedikit lumayan panjang karena kita harus dari booking dulu yang seperti tadi. Booking dulu, kita ambil data-data bookingnya, tanggal, waktu, lokasi, data, terus olahraga yang di apa, kita input ke ini generate QR code coding, nanti akan di generate oleh Jackson tadi, gitu. Nah, namun karena itu sedikit ini, karena kita harus menggunakan entity booking supaya di save datanya dengan database modulnya juga. Lalu ada database karena kita akan menyimpannya di ROM, begitu. Di ROM supaya tidak menghilang datanya walaupun aplikasinya ditutup, begitu. Kita akan simpan di ROM. Makanya sedikit lebih banyak untuk codingnya di sini. Nah, ini untuk mengambil data bookingnya. Ini, nah ini untuk input data booking yang tadi yang diinputkan. Begitu ini kok apabila ingin mendelete begitu. Ini nanti datanya bisa diupdate setelah uh, ada data baru ketika terdaftar. Nah, di sini kita, nah ini untuk override data yang sudah ada gitu. Ini item begitu. Nanti dikirim ke my ticket fragment yang tadi. Nah, ini untuk ini kita ngambil datanya, nih. Terus view-nya ditampilkan. Apabila ada bookingnya maka dia akan visible. Apabila tidak ada maka empty layout yang ditampilkan. Jika datanya ada maka reservoir view-nya yang ditampilkan gitu.
Setelah itu baru apabila ada datanya maka show QR dialog gitu. Nah, show QR dialog ini supaya tadi bisa menampilkan QR code-nya langsung. Karena kalau di samping kiri seperti tadi itu terlalu kecil untuk di-scan, maka kita buat QR dialog saja biar QR-nya terlihat besar begitu. Tampilkan seperti besar tadi. Nah, ini untuk generate yang tadi. Nah, ini akan tetap sama generate-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk ini sudah kurang lebih sama. Seperti ini sudah tersimpan juga di ROM, mau kita close aplikasinya pun tidak masalah. Oke, itu. Kita buka lagi, misal. Nah, kita buka lagi, misal. Nah, ini kita buka, cek, masih ada, tidak menghilang, walaupun aplikasinya ditutup. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk tambahan, untuk splash screen-nya, itu menggunakan yang tadi. Untuk ikonnya kita menggunakan huruf S. Ya, sedikit dimodifikasi dengan ya kurang lebih seperti ini. Begitu untuk icon. Oke, berikut untuk penjelasan aplikasinya sudah semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.